Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Al-Musayyib radhiyallahu anhu. Hadis ini berkisah tentang detik-detik menjelang wafatnya Abu Thalib, salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pembelaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jasanya sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, itu sangat besar. Bagaimana akhir kehidupannya? Sahabat Al-Musayyib radhiyallahu anhu menceritakan, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Menjelang wafatnya Abu Talib, ketika dia sudah sakit keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya dan ingin menyampaikan kepadanya dakwah. Namun di sisinya ketika itu sudah ada dua orang pentolannya, orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Tapi Abdullah bin Abi Umayyah ini di kemudian hari masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, ay ammi, qul la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Satu kalimat yang akan menjamin keselamatanmu di hari kiamat, yang dengan itu berarti kamu masuk Islam. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah, maka berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama orang tuamu Abdul Muttalib? Kamu akan meninggalkannya dan mengikuti Muhammad? Ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah pengingkaran. Jadi maksud Abu Jahal, jangan sekali-kali kamu tinggalkan agama ayahmu. Jangan kamu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang lagi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, masuklah ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dengan itu aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat.
Artinya, itu bisa menjadi modal utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW agar Abu Talib masuk surga. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah terus menghalangi Abu Talib dengan mengingatkan kepadanya kebesaran ayahnya. Apakah kamu hendak meninggalkan agama ayahmu hanya demi mengikuti Muhammad? Hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum, sampai pada akhirnya ucapan akhir Abu Talib sesaat menjelang wafat, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih karena Abu Talib sampai mati tidak masuk Islam. Sampai beliau berkata, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ketahuilah demi Allah, aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat melarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun keluarga dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah para penghuni neraka jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, Allah turunkan lagi ayat yang lain untuk mengingatkan kesedihan Nabi SAW atas kematian Abu Talib tanpa mendapatkan hidayah. Faqala li Rasulillah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, dan tentu ayat ini juga ditujukan kepada kita semuanya, dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabtah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian, sebuah kisah singkat akhir hayatnya Abu Talib. Dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran utamanya ada 5 yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Pelajaran yang pertama, kisah ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya perbuatan dosa syirik. Dosa menyembah kepada selain Allah. Bahwa dosa itu tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati tidak mau bertobat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi Abu Talib. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dilarang memohonkan ampun untuk ayahnya. Dan Nabi Nuh alaihissalam juga pernah dilarang untuk memohonkan ampun bagi anaknya. Salah satu anak beliau musyrik, tidak mau beriman. Karena Allah sudah tetapkan dosa syirik tidak terampunkan kecuali orangnya sendiri yang bertobat. Beda jemaah sekalian dengan dosa-dosa yang lain. Ada banyak pintu ampunan, bukan hanya taubat. Dosa-dosa yang lain ada banyak pintu ampunan, bukan hanya taubat.
seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan. Dia kasih minum. Padahal enggak disebut dalam kisah itu dia bertobat. Tapi itu amalan besar yang dia lakukan. Dosa apapun selain dosa syirik mungkin Allah ampuni meskipun pelakunya tidak bertobat dengan banyak sebab. Sebab yang lainnya jemaah sekalian, contohnya musibah. Musibah sesungguhnya bagi seorang muslim adalah kenikmatan. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan hapuskan dengan musibah itu kesalahan-kesalahannya. Meskipun hanya duri kecil yang menusuknya. Tetapi berbuat baik kepada makhluk dan musibah tidak akan bisa mengampuni dosa syirik. Tidak akan bisa menghapus dosa syirik. Begitu pula doa orang lain. Terutama doa anak soleh. Bisa jadi orang tua pendosa besar Allah ampuni dengan sebab doa anak soleh. Atau doa orang tuanya yang soleh. Tapi itu tidak berlaku untuk dosa syirik. Dosa syirik harus orangnya sendiri yang bertobat. Kalau dia nggak bertobat sampai mati, sudah tidak ada ampunan baginya. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Dosa syirik tidak terampunkan. Maka jemaah sekalian, ini memahamkan kita bahwa yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah dosa syirik. Melebihi bahaya apapun. Bahaya itu kan ada dua macam. Pertama, bahaya yang mengancam agama kita. Maksudnya perbuatan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan merusak agama kita. Merusak keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, bahaya yang mengancam fisik. Seperti penyakit-penyakit, kecelakaan di jalan. Maka jemaah sekalian, semua bahaya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Pertama, bahaya yang mengancam agama. Contohnya dosa-dosa besar. Korupsi, riba, minum khamar, berjudi, dan lain-lain. Ini semua membahayakan kita. Tapi itu tidak seberapa dibanding bahaya dosa syirik. Orang yang korupsi, sebesar apapun dosanya, dia masih muslim. Orang yang makan riba, yang minum khamar, yang berjudi, sebesar apapun dosanya, dia masih muslim. Nggak boleh kita katakan dia kafir. Tapi orang yang berbuat syirik, dia menjadi kafir. Walaupun tadinya dia muslim. Maka dosa syirik itu jauh lebih berbahaya. Dia membatalkan keimanan, menghapus keimanan. Dan bahaya yang menimpa fisik jemaah sekalian, yang paling besarnya kan adalah kematian. Kematian itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang mati mengenaskan. Mungkin ditabrak kereta, dibunuh orang. Dibunuh pun macam-macam. Ada yang menderita dulu sebelum mati. Maka ketahuilah, kematian yang paling sadis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya dosa syirik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurriktah." Jangan engkau persekutukan Allah, jangan kamu berbuat dosa syirik sedikit pun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang dan dibakar hidup-hidup.
Itu sudah kematian yang paling sadis. Tapi kata Nabi SAW, jangan kamu berbuat syirik meskipun harus mati dengan cara seperti itu. Karena mati dengan cara seperti itu kecil bahayanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Kalau ruh jemaah sekalian, orang yang beriman itu sudah berpisah dari tubuhnya, meskipun kita lihat tubuhnya masih terbakar atau masih berdarah-darah, dia sudah tidak merasakan sakit. Datang malaikat rahmat membawa bejana dari surga dengan aroma yang sangat harum dari surga, dengan kain kafan dari surga. Disitulah ruhnya diletakkan. Nggak ada lagi rasa sakit, meskipun kita lihat tubuhnya masih berdarah. Makanya jangan terlalu sedih kalau saudara kita mati sebagai muslim. Kalau dia benar-benar muslim, ketika berpisah ruh dari jasadnya, dia sudah disambut dengan kenikmatan. Tetapi orang musyrik, ketika ruh berpisah dari jasadnya, itulah awal penderitaan. Dan sifatnya kekal abadi. Sifatnya terus menerus. Yang pada akhirnya mereka masuk neraka, tidak akan pernah keluar darinya selama-lamanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua kalangan. Pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, orang-orang musyrik. Semua orang yang tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tempat mereka di neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham dosa syirik yang paling berbahaya dalam hidup kita. Kalau kita takut terjerumus dalam dosa riba, korupsi, dan lain-lain, wajib kita lebih takut terjerumus dalam dosa syirik. Kalau kita takut anak kita terjerumus pergaulan bebas, narkoba, kenakalan remaja, maka kita harus lebih takut lagi anak kita terjerumus dalam dosa syirik. Karena dosa syirik tidak terampunkan apabila pelakunya mati sampai bertobat. Apabila pelakunya sampai mati tidak bertobat dan mengekalkannya di dalam neraka. Dan juga lihat kehidupan Abu Thalib. Amalan-amalannya luar biasa. Sejak Nabi SAW berumur 8 tahun, Abu Thalib sudah memelihara beliau, mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri, bahkan lebih. Abu Thalib begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika orang-orang musyrik Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib kembali tampil membela. Ini termasuk keunikan Abu Thalib. Dia sendiri nggak mau masuk Islam, tapi dia membela Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ketika itu Nabi SAW dan umat Islam sampai makan dedaunan karena diboikot. Jangan jual beli dengan mereka, jangan kasih makanan kepada mereka. Abu Thalib pun ikut menderita selama 3 tahun itu. Tapi jemaah sekalian, semua amalan-amalannya menjadi tidak berarti karena dosa syirik yang dia lakukan. Sebab dosa syirik menghapuskan amal-amal kebaikan seseorang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Padahal amalannya Abu Thalib luar biasa. Bagaimana lagi dengan amalan kita yang gak seberapa? Dia membela Rasulullah SAW.
Dia berkorban demi Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia berbuat syirik, maka amalannya tidak bermanfaat baginya. Cuma jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Thalib untuk sekedar pengurangan azab. Sehingga Abu Thalib adalah orang musyrik yang paling ringan azabnya. Tapi dalam hadis disebutkan Abu Thalib merasa dialah yang paling berat azabnya. Jadi Nabi SAW tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Thalib untuk keluar dari neraka. Hanya sekedar pengurangan azab. Padahal hubungan kekeluargaan antara Abu Thalib dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Ini juga pelajaran bagi kita. Dosa syirik itu menjadikan hubungan keluarga tidak berarti. Abu Thalib itu paman Nabi SAW dan sudah menggantikan ayahnya. Sudah seperti ayah beliau sendiri. Tapi itu tidak berarti. Karena Abu Thalib tidak masuk Islam. Karena Abu Thalib berbuat dosa terbesar, dosa syirik. Sama jamaah sekalian. Dengan keturunan Nabi SAW hari ini. Kalau tidak mengikuti ajaran beliau, kalau berbuat dosa syirik, nggak ada manfaatnya. Nasabnya dengan Nabi SAW menjadi tidak berguna. Kalau seandainya dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengingatkan, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Jangankan jemaah sekalian, keturunan kesekian, putri beliau langsung, yang paling beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha, pernah beliau ingatkan, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki, itu yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Menyembahlah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kalau kamu berbuat syirik, la ugni anki minallahi syai'a. Aku nggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, sifat-sifat anak keturunan Nabi SAW yang sebenarnya itu tawadu, merendah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merasa seakan-akan sudah pegang kunci surga, dia berbuat apa saja pasti selamat. Tidak. Bukan seperti itu keturunan Nabi SAW. Mereka orang-orang yang tawadu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjerumus dosa mereka bertobat, bukan cari pembenaran. Saya keturunan Nabi SAW, nggak mungkin saya salah. Padahal sudah jelas-jelas salah, menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Jadi ini pelajaran penting. Kalau ada di antara kita punya nasab dengan Nabi SAW, itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mengikuti ajaran beliau. Pelajaran yang kedua, kisah kematian Abu Thalib kembali mengingatkan kita, Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah dan tidak berhak untuk disembah. Coba lihat jemaah sekalian dalam kisah ini. Pertama, kisah ini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib. Sehingga beliau tidak tahu kalau Abu Thalib pada akhirnya akan mati sebagai musyrik. Makanya beliau nggak sedih di awal sebelum matinya Abu Thalib. Sedihnya beliau ketika Abu Thalib sudah mati sebagai musyrik. Kalau beliau sudah tahu, tentu beliau sudah sedih dari awal kan. Ternyata beliau tidak tahu. Beliau juga masih mendakwahi Abu Thalib, berharap dia dapat hidayah. Beliau tidak tahu kalau ternyata Abu Thalib tidak akan dapat hidayah. Menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib.
Dan di perang Uhud, jamaah sekalian, gigi beliau pecah dan kepala beliau berdarah, terkena serangan musuh. Kalau seandainya beliau tahu perkara gaib, beliau tahu apa yang akan terjadi di masa depan, beliau bisa menghindar. Ternyata tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk menegaskan kepada kita di surat Al-A'raf ayat 188 bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andai aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Ketika datang malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada beliau, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan kiamat. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama nggak tahu. Hamba Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan malaikat yang paling mulia, sama-sama tidak tahu perkara gaib. Seluruh malaikat dan seluruh Nabi tidak tahu perkara gaib, kecuali kalau Allah wahyukan. Sehingga Allah tegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk di langit, malaikat. Kata Allah, nggak ada yang tahu perkara gaib. Makhluk di bumi termasuk seluruh nabi dan rasul, seluruh wali Allah, tidak ada yang tahu perkara gaib. Kok bisa-bisanya ada orang yang percaya bahwa si fulan itu anak indigo katanya, jadi dia tahu perkara gaib. Ada orang yang katanya punya indera keenam, katanya ada orang pintar, paranormal, jadi dia tahu perkara gaib. Sungguh bodoh kalau kita percaya. Padahal Allah sudah mengabarkan, malaikat dan para nabi saja nggak tahu perkara gaib. Apa hebatnya mereka daripada malaikat dan para nabi? Dan di dalam Islam jamaah sekalian, orang yang sok tahu perkara gaib disebut kahin atau arraf atau sahir. Artinya dukun atau tukang sihir atau tukang ramal. Dan itu termasuk dosa syirik. Karena orang yang sok tahu perkara gaib itu sama dengan dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang tahu perkara gaib. Mungkin muncul pertanyaan, tapi bagaimana kalau seandainya ramalan dukun itu benar-benar terjadi? Dia meramal masa depan, ternyata terjadi seperti yang dia ramalkan. Maka jemaah sekalian, orang yang belajar ilmu agama itu malah tambah yakin, berarti itu dukun asli. Jadi lebih bagus mana, dukun asli atau palsu? Kalau dukun asli itu jamaah sekalian, dia adalah budak setan. Kalau dukun palsu, bisa jadi dia cuma pura-pura. Sebenarnya dia bukan dukun. Dua-duanya tetap salah, tapi yang asli lebih parah. Jadi, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kenapa dukun-dukun itu terkadang ramalannya benar? Karena mereka didatangi oleh setan-setan untuk menyampaikan berita masa depan yang dicuri oleh setan-setan itu dari pembicaraan malaikat. Karena sebelumnya malaikat Allah sudah beritahu akan terjadi di bumi begini dan begitu. Mereka juga ditugaskan untuk melakukannya. Lalu mereka berbicara, kemudian dicuri dengar oleh setan-setan. Jadi bukan perkara gaib yang Allah belum beritahukan kepada malaikat yang mereka tahu, tidak. Sudah Allah beritahukan kepada malaikat, lalu dicuri dengar oleh para jin atau setan-setan dari kalangan jin. Kemudian setan-setan ini mendatangi para dukun. Jadi yang dia kabarkan memang berita benar, memang kejadian yang betul-betul akan terjadi. Makanya kalau kita paham hadis ini, kita pun yakin berarti dia memang benar-benar dukun. Tapi orang awam, orang yang nggak belajar, dia malah tambah percaya. Berarti dia memang orang pintar, berarti dia sakti. Buktinya yang dia sampaikan terjadi.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedatangan setan-setan ini kepada para dukun. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Jadi Allah sebut mereka turun karena mereka baru dari atas, mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Setan-setan itu turun kepada setiap tukang bohong lagi banyak dosa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan maksudnya ini adalah dua sifat dukun. Suka bohong, suka berbuat dosa. Kenapa? Karena makin banyak dosanya, setan makin senang membantunya. Ngapain setan datang kepadanya? Yulquna sam'a. Setan menyampaikan kepada mereka berita yang mereka curi dari langit. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Ini sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kenapa terkadang ramalan para dukun itu benar? Jadi, kisah ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Maka beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Yang kedua, jemaah sekalian, kisah ini menunjukkan kepada kita, beliau hanya manusia biasa seperti kita, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tidak bisa memberi manfaat ataupun menolak mudarat untuk orang lain. Bahkan untuk paman beliau sendiri, yang sudah sangat besar jasanya. Bahkan Allah memberikan penegasan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Jadi jemaah sekalian, ini musibah besar yang menimpa Nabi Muhammad SAW, yang membuat beliau sangat sedih. Dan ini bukan satu-satunya musibah, banyak lagi musibahnya. Bahkan jemaah sekalian, musibah para nabi dan rasul jauh lebih besar daripada orang biasa. Kenapa? Karena mereka yang paling kuat imannya. Nabi SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling keras balaknya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh setelahnya, lalu yang setelahnya, dan seterusnya, sesuai kadar keimanan. Banyak musibah dalam hidup beliau. Kalau kita mungkin pernah kehilangan seorang anak, Nabi Muhammad SAW wafat 6 orang anak beliau di masa hidup beliau. Bukan 1-2 orang anak, 6 orang. 3 laki-laki semuanya masih kecil. 3 wanita sudah dewasa. Dan semua anak-anak baik. Anak-anak yang soleh dan soleha. Istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu membela beliau, mendukung beliau, wafat di masa-masa beliau sangat butuh bantuan, di masa-masa sulit. Banyak sekali musibah beliau. Paling tidak ada 3 hikmah besar. Mengapa Nabi SAW tertimpa musibah-musibah besar? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pahala yang melimpah. Karena makin besar musibah bagi seorang muslim, pahalanya lebih besar. Maka sabar menghadapinya. Yang kedua, untuk menjadi teladan kita dalam kesabaran. Bandingkan musibah kita dengan musibah Nabi SAW. Ternyata musibah kita nggak ada apa-apanya. Tapi beliau bersabar. Kita pun harus mencontoh beliau untuk bersabar. Bersabar itu memang tidak mudah. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Yang ketiga, jemaah sekalian, inilah pembahasan kita. Hikmah, mengapa Nabi SAW tertimpa musibah-musibah, kesedihan-kesedihan yang mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita, beliau hanya manusia biasa sama seperti kita, yang tidak patut untuk disembah. Tentu beliau hamba yang paling mulia, yang kita harus selalu tunduk patuh terhadap perintah beliau. Tetapi jangan kita gulu terhadap beliau, jangan kita menyembah beliau, jangan kita perlakukan beliau seperti umat Nasrani memperlakukan nabi mereka.
Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu berlebih-lebihan memuji-muji aku seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani kepada Isa putra Maryam, yang pada akhirnya mereka pun menyembah beliau karena berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau. Aku ini hanyalah hamba Allah. Kalau muji aku, katakan saja Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang sangat penting dari kisah ini, agar kita tidak mengkultuskan beliau. Kalau beliau saja nggak pantas dikultuskan, apalagi cuma keturunan beliau, atau cuma yang ngaku-ngaku keturunan beliau. Kalau ngaku-ngaku gampang sekali. Syaratnya satu, wajahnya wajah Arab. Meskipun dia benar keturunan Nabi SAW, tentu kita cintai. Tapi kalau dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW, jangan kita ikuti. Yang Allah perintahkan kepada kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian, apa penyebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Sudah adzan? Berapa menit lagi? 1 menit. Baik. Ada beberapa sebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Yang pertama, salah gaul. Abu Thalib berteman akrab dengan Abu Jahal. Meskipun mereka berdua bertentangan dalam menyikapi Nabi Muhammad SAW, tapi mereka berdua punya hubungan baik. Sehingga di masa hidup Abu Thalib, Abu Jahal membatasi dirinya untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Thalib sudah wafat, Abu Jahal semakin menjadi-jadi. Karena Abu Jahal tadinya segan kepada Abu Thalib. Tetapi ternyata jemaah sekalian, dengan sebab itu Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Dia mengikuti apa kata Abu Jahal. Ini bahaya, teman. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekat. Dan ini juga penting bagi orang tua. Orang tua harus tahu dengan siapa anaknya bergaul. Betapa banyak anak baik di rumah, salah gaul di luar rumah, jadi rusak akhlaknya, bahkan rusak akidahnya. Maka hati-hati dalam memilih teman. Pilihlah teman yang soleh. Cuma sekedar berteman dengan orang soleh, jamaah sekalian, kita dapat pahala. Nggak ngapa-ngapain, cuma berteman. Ini ibadah. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang rusak dapat dosa. Kalau kita bergaul akrab dengan mereka. Tidak boleh berteman dekat dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, karena bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Tapi kalau kita mendekati mereka untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini hal yang baik. Namun hati-hati, jangan sampai malah kita yang didakwahi oleh mereka. Berarti kita harus punya modal yang kuat. Artinya modal ilmu, modal ketakwaan untuk bisa mendakwahi mereka. Jangan sampai kita yang didakwahi oleh mereka. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sebab yang kedua yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah adalah tidak selektif dalam mewariskan ajaran orang tuanya. Abu Lahab, Abu Jahal menjebak dia untuk mengikuti agama orang tuanya. Maka jemaah sekalian, dalam Islam, ajaran orang tua itu mesti kita seleksi dulu. Kalau sesuai ajaran agama, kita pertahankan. Kalau tidak, jangan ragu untuk ditinggalkan. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, ini perangkap ke dalam syirik yang telah tertimpa pada banyak umat terdahulu. Bukan hanya kepada Abu Thalib, tapi banyak umat. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang Allah turunkan, maka mereka jawab,
Kami hanya mau mengikuti ajaran orang tua kami. Apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ucapan mereka, kami hanya mau mengikuti orang tua kami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka, padahal orang tua mereka tidak mengerti apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Orang tua mereka nggak belajar agama, tidak mendalami ilmu agama, bahkan belum mendapatkan hidayah. Bagaimana bisa diikuti? Sebab yang ketiga, mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Abu Thalib sendiri pernah menyampaikan, dia takut celaan manusia. Dia takut dicela sebagai orang yang sudah nggak menghargai lagi ayahnya sendiri, sehingga meninggalkan ajaran ayahnya. Dalam bait syair, Abu Thalib pernah berkata, Inni alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah walaulal malamah au hadari masabbah lawajadtani samham bidzalika mubina. Sungguh aku tahu, sebenarnya agama Muhammad itu termasuk sebaik-baiknya agama. Kalau bukan karena takut cacian dan celaan orang, kamu akan dapati aku benar-benar menerima agamanya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, Man ardan nasa bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Berapa banyak hari ini jemaah sekalian orang yang melakukan amalan-amalan tercelah, tapi amalan itu sudah mewabah di masyarakat, diwariskan turun-temurun. Kenapa dia ikut lakukan? Nggak tahan omongan tetangga, nggak tahan dikucilkan oleh keluarga. Padahal mereka semua itu nggak akan bisa membela dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi pada Abu Thalib. Yang keempat, kenapa Abu Thalib tersesat? Karena ada orang berbicara tanpa ilmu, yaitu Abu Jahal. Jadi hati-hati kalau kita berbicara tentang agama, harus berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, akibatnya kita sesat dan menyesatkan. Yang kelima, penyebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah karena adanya tazyin al-batil, memperindah kebatilan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Agama yang buruk, agama non-Islam, tapi diperindah oleh Abu Jahal, seakan-akan itu warisan orang tuanya yang mesti dipertahankan. Maka ini diantara penyebab manusia tersesat. Rokok jemaah sekalian, ini sebenarnya kan racun, tapi diperindah menjadi selera pemberani, sehingga banyak orang terjerumus. Riba, namanya begitu indah, bunga, padahal dosa besar sekali. Kalau di bank-bank di Arab namanya lebih indah lagi, faidah. Itulah cara setan menyesatkan manusia. Ini juga yang menimpa Abu Thalib. Pelajaran yang keempat jemaah sekalian, kisah ini menunjukkan kepada kita semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sampai Abu Thalib sudah di ranjang kematiannya, Nabi SAW tidak putus asa untuk mendakwahinya. Maka patut kita teladani beliau, terutama kepada keluarga kita sendiri. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, kisah ini menunjukkan kepada kita, orang musyrik jahiliyah, termasuk Abu Jahal dan Abu Thalib, itu tahu arti la ilaha illallah. Mereka paham artinya. Makanya Abu Jahal mencegah Abu Thalib mengucapkannya, karena Abu Jahal tahu artinya. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ada dua konsekuensinya. Yang pertama, dia menganggap salah semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah itu batil, tidak benar. Yang kedua, dia hanya beribadah kepada Allah yang satu saja. Dan ini dipahami oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Allah sebutkan dalam Al-Quran pemahaman mereka.
Ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, la ilaha illallah, mereka bilang, a inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi mereka tahu, kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan dan menyalahkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebabnya jemaah sekalian, mengapa orang-orang musyrik Quraisy marah besar kepada Nabi Muhammad SAW? Karena beliau menyalah-nyalahkan, mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Bayangkan sesuatu yang paling sakral dalam hidup mereka. Tiba-tiba Nabi SAW datang dan menyatakan itu salah. Maka orang yang paling mulia akhlaknya ini jamaah sekalian menjadi orang yang paling mereka benci. Dan itulah sunnatullah dalam berdakwah. Kalau kita benar-benar berdakwah mencontoh Nabi SAW, sudah pasti akan ada yang memusuhi. Jadi mereka marah karena Tuhan-Tuhan mereka disalahkan oleh Nabi SAW. Yang anehnya adalah kalau hari ini orang yang mengaku muslim, dia pun ikutan marah kalau kita mengatakan semua yang disembah selain Allah itu salah, semua agama selain Islam itu tidak benar. Kenapa? Semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Kok ada yang muslim ikutan marah? Apa bedanya dia dengan orang musyrik jahiliyah yang marah kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal ini pokok keimanan yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama 4 madhab, kalau kita buka kitab dari mazhab manapun, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya, itu sepakat. Kalau seandainya ada seorang muslim membenarkan penuhanan atau penyembahan kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Itu sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan kita sering dengar, ulama 4 mazhab ini suka beda pendapat dalam banyak hal. Tapi ingat, dalam kebanyakan masalah akidah, masalah keimanan, 4 mazhab ini sepakat. Kita cuma sering dengar mereka beda-beda pendapat dalam masalah fikih saja. Tapi dalam pokok-pokok keimanan, mereka sepakat. Di antaranya, mereka sepakat kalau ada seorang muslim yang membenarkan agama selain Islam, atau peribadahan dan penuhanan kepada selain Allah, dia bukan muslim lagi. Dia harus kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah makna la ilaha illallah. Kita menyalahkan dan meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian 5 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan, kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.